pada peserta kemah kemerdekaan. Saya numpang baca puisi. Sebenarnya saya tidak enak hati menyatakan ini puisi. Ini cuma celotehan saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, siap? Merdeka. Indonesia. Merdeka! Selamat malam Indonesia. Selamat malam para generasi. Mari sejenak kita menunduk, mengurai pikiran. Sejenak kita hentikan pesta pora, hentikan debat-mendebat, hentikan cibir-mencibir, istirahatkan sejenak fitnah-memfitnah, rehatkan tuduh-menuduh. Di gerbang asa kota ini, sejenak kita jadikan pintu masuk untuk jelajahi alam renung yang kemarin, tadi, bahkan sekarang belum sempat terlintas. Hai generasi pecinta, seharusnya kita layak tergugah bahwa 75 tahun sudah negeri ini merdeka. Iya, merdeka itu artinya kita lepas dari cengkraman penjajah. Namun kita tak pernah paham apa arti merdeka sesungguhnya. Bahwa hari ini kita tahu merdeka itu hanya slogan. Iya, hanya slogan. Hanya slogan, hanya perayaan, hanya kata. Jika kemerdekaan itu kebebasan, lalu kebebasan yang bagaimana? Jika kemerdekaan itu kedaulatan, kedaulatan seperti apa? Yang pasti kita memang merdeka, tapi merdeka yang belum juga berwajah sempurna. Kenyataannya Indonesiaku, Indonesia kita, dan Indonesianya mereka terus saja muram, abu-abu bahkan abstrak. Masalah demi masalah seolah enggan hilang, silih berganti datang tanpa permisi. Negara dan rakyat ibarat ember dan air. Ember mengharap air, air mengharap ember. Hendak menyatu, tapi embernya banyak yang bocor, dan air terlampau beriak dan keruh. Lalu bagaimana kita bisa menyatu? Bagaimana bisa menyatu jika negara seolah dijadikan padang kurusetra, tempat perangnya pahlawan dengan pendosa, juga arena tarung pecinta dan pembenci, tak sadar penguasa dan rakyat dibentur. Elit-elit politik sibuk memoles citra, rebutan jadi pahlawan, tak jarang para pemikir ikut masuk jerat. Falsafah dan ideologi bangsa coba diacak-acak seolah merasa wajar salahkan sejarah. Dogma-dogma ketuhanan paksa digiring ke ruang prinsip-prinsip yang tak bermoral, seolah hanya untuk media ingin mati. Kearifan budaya bangsa direduksi dan digiring ke lorong-lorong gelap.
Keragaman budaya hanya sebatas pelengkap upacara. Dalam kegamangan itu, rakyat tak kuasa menahan arus. Dalam kerapuhan identitas, juga krisis keteladanan, rakyat seolah mengambang di luas samudra, tak tahu harus menyandar kemana. Generasi gagap menentukan pilihan. Lalu di mana tempat berpijak? Jika para pemimpin sibuk melayani pecinta dan mengabai pembenci, pongah terhadap pujian, sinis dengan kritikan, nurani rakyat dibelah, ada pecinta, ada pembenci. Pecinta larut dalam fanatisme yang akut, pembenci sigap mencari titik lemah. Akhirnya tidak jarang saling sikut dan saling sikat. Lalu oknum-oknum pejabat yang seharusnya menjadi sosok terhormat berubah watak ketika berhadapan dengan harta, tahta, dan wanita. Lalu sibuk beralibi bak malaikat yang bebas dosa. Dalam keremangan cahaya itu, hukum yang seharusnya menjadi vaksin dibuat lunglai oleh pewenang yang tak bernurani. Institusi-institusi agung seolah tak berpondasi, tiang kokohnya luluh lantak digedor oknum-oknum serakah. Mafia-mafia peradilan bebas liar mencari mangsa. Hukum dijadikan barang dagangan. Penjara seolah jatah si miskin dan si lemah. Hukum lucu. Hukum hanya pemanis lidah yang tak bertulang. Konstitusi seolah hanya pelengkap sebagai syarat bahwa kita punya negara. Barisan pasal dan ayat seolah hanya penyempurna jilid KUHP. Tak lagi sakral, tak lagi mujarab, tak mampu mengusap air mata ketidakadilan. Lagi di sana, di bangunan raksasa yang dihuni mesin-mesin canggih, bugung asap mengepul mengabur langit, konglomerasi merajalela. Kapitalisme seolah menjadi agama baru. Apapun dieksploitasi, hutan, tanah, air, udara, segenap kekayaan semesta, juga termasuk harga diri. Semua berubah jadi barang dagang. Semua tak lebih dari uang dan materi. Tak peduli moral, tak pikir norma, tak penting budaya, bahkan agama. Ekonomi jadi alibi. Tak sadar kekayaan kita dirampas. Pendidikan pun tak kalah memilukan. Para konseptor sibuk bermain ide dan bermimpi, hendak meniru para yang maju karena berlari. Tak sadar kita baru merangkak dan belajar bergerak. Mereka berdalih bangkit dari jarak yang tertinggal. Tak sadar kereta kita terlampau rapuh untuk diajak masuk. Pendidikan dicitra sebatas angka-angka, padahal sekolah adalah tempat memanusiakan manusia. Tidak heran jika generasi tak peduli esensi. Yang penting deret angka, nilai, dan bahkan tak perlu sekolah. Yang penting ijazah. Maka wajar generasi banyak tak berisi. Hanya berharap hasil tapi tidak sabar proses. Jalan pintas pun jadi pilihan. Tak peduli halal haram, yang penting terlihat baik. Agama sejati jadi pijakan moral, tak jadi disakralkan. Agama seolah diperuntukkan bagi para ustadz dan pendeta. Etika dan norma hanya retorika, tak tercermin dari sikap. Kata dan tutur tak lagi bercermin budaya. Tak cukup kata untuk mengungkap semuanya. Kembali pada kesadaran kita untuk berpikir bahwa kita berada pada kegamangan tak bertepi, bahwa bangsa ini masih terus berbenah, mencari jalan terbaik. Tak mungkin berharap belas kasih orang lain. Cukuplah para pahlawan mengorbankan segalanya untuk melahirkan Indonesia. Maka kitalah yang bertanggung jawab atas bangunnya bangsa ini. Berselip keyakinan dan optimisme, kerahkan daya upaya bangkitkan Indonesia hingga mencapai langit kejayaan dalam dekapan kasih Allah yang Maha Rahman.
Rahim dan Rahman, penguasa alam semesta. Mari rayakan kemerdekaan ini meski merdeka dalam sunyi. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka!